Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya teman-teman, ini cabai saya lagi terkena serangan antrak ya, atau biasanya dinamakan cabai patek, PTN. Tuh, ini memang kondisi lahannya yang gulmanya ini, rumput-rumput ini tidak terkontrol ya, karena memang belum bisa disemprot karena beberapa minggu ini masih dalam kondisi tergenang air, ini banjir. Ini lahannya, ini cukup mengganggu ya. Tidak menutup kemungkinan kalau kita sering menanam cabai pasti dihampiri dengan penyakit ini ya, antraknosa ini, dengan atau yang lebih dikenal dengan patek. Ini memang masih menjadi sebuah namanya yang menakuti petani cabai. Memang ini sangat merugikan karena bisa menyebabkan gagal panen, juga hasil panen ini biasanya cenderung berkurang. Itu berkurangnya sangat banyak ya. Ini saya saja panen rata-rata 4-5 kilo, itu biasanya menjadi setengahnya. Nah, untuk membersihkan kali ini sebenarnya kalau untuk penyakit ini tidak bisa diobati ya, karena memang dari virusnya sendiri. Kali ini saya hanya menanggulangi atau memperkecil resiko terkena patek ini ya. Ini memang menyerang pada semua fase buah cabai, baik yang masih muda hijau seperti ini, bahkan juga yang masih merah. Nah, untuk menanggulangi ini kita memang perlu membersihkan ya. Kita bersihkan semua, kalau bisa itu semua, agar ini, karena memang penularannya lebih cepat ya. Ini menurut saya ini sangat menular, penyakit antrak ini. Nah, ini kita bersihkan terlebih dahulu. Kita ambili baru nanti kita semprot. Pada penyemprotan kali ini itu saya hanya mengendalikan dengan fungisida, terutama antrakol ini ya, yang memang biasanya saya pakai itu. Nah, ini nanti akan saya mix dengan garam dapur. Nah, ini cukup banyak ya teman-teman. Ini nanti silahkan dibuang jauh-jauh. Ini cabai peteknya. Oke teman-teman. Nah, ini dia racikan yang saya gunakan dalam mencegah ini ya, atau memperkecil kemungkinan terkena antrak. Ini kita pakai fungisida ya. Ini saya pakai fungisida antrakol. Ini nanti akan saya larutkan pada 8 liter air. Ini setengah tangki ya, karena memang kebutuhannya tidak begitu banyak. Tanaman saya, cabai saya itu hanya sedikit ya. Ini saya mix, saya campur dengan garam dapur. Untuk takarannya, ini untuk antrakolnya saya kasih dengan 2 sendok ini ya, sendok makan. Ini sendok makan ini saya takar dengan 2 sendok secara penuh. Ini untuk dosis antrakolnya ya. Ini jangan terlalu pekat ya teman-teman. Karena apa? Karena memang ini sudah berbuah, nanti takutnya itu berpengaruh pada buahnya. Karena memang tidak baik ya sebenarnya kalau menggunakan seperti ini. Seharusnya itu menggunakan yang alami-alami saja. Nah, maka dari itu saya gunakan garam dapur ini sebagai campurannya. Ini saya menggunakan garam dapur sebanyak 2 sendok teh ya. Ini 1 sendok biasa pun juga tidak apa-apa, karena ini memang saya ambilnya dari dapur tadi. Jadi sendoknya pakai sendok yang ada di dapur. Ini usahakan terlarut semua secara merata ya, tercampur secara merata. Ini kita perlu mengaduknya yang agak lama agar benar-benar merata ya. Mulai dari antrakolnya yang biasanya banyak pengendapan yang masih berserbuk, ini kita usahakan tercampur dengan rata terlebih dahulu. Jadi ini tidak masalah ya,
teman-teman. Kalau antrakol dicampur dengan garam dapur itu bisa, ini sangat bisa ya. Ini bisa kita lihat hasilnya, ini juga bisa nggak ada gumpalan dan nggak ada reaksi apapun. Nah, ini bisa teman-teman lihat. Ini saya campur pada setengah tangki ya, ini 8 liter. Ini kita pakai kira-kira ya, karena kita tahu kalau 1 ember besar ini ukurannya kurang lebih 4-5 liter. Ini jadi kita butuh 1 ember setengah. Ini setengahnya tinggal kita tambahkan dengan 1 ember penuh. Yang besar ya embernya. Oke, ini tinggal tambahkan yang 1 embernya. Oke teman-teman, jadi dosis yang saya berikan tadi itu untuk setengah tangki ya, atau setara dengan 8 liter air. Usahakan airnya itu air bersih ya teman-teman. Karena apa? Karena memang ini kita mengendalikan sebuah virus, itu usahakan airnya pun juga netral atau terhindar dari hal-hal yang tidak diinginkan, atau air kotor itu biasanya juga sudah tidak steril lagi ya. Jadi usahakan ini menggunakan air bersih. Nah, untuk penyemprotannya kita semprotkan yang agak bervolume tinggi ya teman-teman, agar memang kita tujukan untuk menyemprot pada tepat sasaran. Oke, untuk cabai yang sudah terkena antrak tadi usahakan sudah bersih ya teman-teman. Ini tinggal yang sehat saja. Kemudian kenapa saya memilih garam dapur? Nah, ini karena memang yang saya gunakan dulu itu garam dapur, yaitu saya dulu pernah membaca pada sebuah artikel. Ini garam dapur itu juga bermanfaat untuk tanaman cabai, itu mampu mengembalikan daun cabai yang keriting. Biasanya juga bisa bahwa garam dapur ini mempunyai manfaat sebagai penyegah penyakit virus, bakteri, jamur, dan mikroorganisme. Jadi makanya saya memilih ini ya, campurannya yaitu garam dapur. Oke, untuk ini adalah penyemprotan yang pertama, karena ini buah agak hijau. Ketika teman-teman buahnya sudah mau dipanen, lebih baik jangan dikasih antrakol ya teman-teman. Usahakan itu jangan dikasih antrakol. Lebih baik teman-teman menggunakan garam saja sudah cukup. Oke, tapi dosisnya silahkan ditambah sendiri. Kalau untuk setengah tangki hanya 2 sendok teh ya, atau 1 sendok makan penuh, itu bisa teman-teman kasih untuk 1 tangki full tanpa campuran itu dengan 3 sendok. Itu kemudian silahkan disemprotkan, dan pastikan kondisi airnya juga yang digunakan itu air bersih ya, itu diusahakan. Itu insya Allah nanti cabenya itu akan sedikit terhindar ya dari virus-virus itu. Kemudian untuk penyemprotan itu usahakan dilakukan ketika setelah hujan ya. Misal malam hujan penuh, kemudian pagi kita harus menyemprotnya kembali ya. Ini memang juga pengaruh dari lahan saya teman-teman, karena lahan ini kemarin yang sudah saya bersihkan gulmanya kini sudah mulai tumbuh kembali, dan ini tergenang air ini sudah 1 minggu lebih. Ini tidak bisa membuang, dan air selalu masuk terus. Ini jadi tidak bisa terkontrol ya kondisi gulmanya, yang juga itu biasanya dapat
mempercepat atau memunculkan virus-virus. Oke, terima kasih teman-teman. Sekian dari saya, semoga bermanfaat.